Oke, tadi kan udah dibahas tuh terkait kualitas daya tuh apa dan pengaruhnya pada sistem gimana. Nah, rasanya kurang kalau misalnya kita belum ngebahas alat yang dipakai untuk mengukur kualitas dayanya dan di mana kita mengukur kualitas daya tersebut. Alat untuk mengukur kualitas daya ini disebut Power Quality Analyzer atau PQA. Power Quality Analyzer ialah suatu peralatan atau alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kualitas daya dari suatu tenaga listrik. Biasanya diukur dengan cara eh, mengukur parameter yang berkaitan dengan kualitas daya secara real time. Nah, PQI ini mengukur beberapa parameter diantaranya tegangan. Tegangan yang terukur di sini bisa tegangan antar fasa atau tegangan antar fasa dan netral. Terus ada juga arus listrik. Arus listrik yang terukur di sini ialah arus listrik setiap fasa dan fasa netral. Terus ada juga frekuensi. Yang selanjutnya juga ada daya kompleks atau daya semu, terus daya aktif, daya reaktif, dan faktor daya. Yang komponen atau parameter tersebut sangat berpengaruh pada kualitas daya. Nah, selanjutnya ada panel listrik. Panel listrik ini terdapat dua bagian. Bagian utama ya, bagian luar dan bagian dalam. Di bagian luar ini terdapat tiga komponen utama. Yang pertama ialah pilot lamp panel atau indikator warna yang mengindikasikan apakah pada fasa tersebut mengalir arus atau tidak. Terdiri dari fasa R, S, dan T. Kemudian ada ampermeter. Ampermeter ini digunakan untuk mengukur arus listrik pada peralatan elektrik dan memantau beban. Terus ada juga voltmeter. Ini untuk mengukur tegangan di satu fasa atau tiga fasa. Kemudian bagian dalam panel listrik. Dalam bagian panel listrik ini ada yang namanya MCCB. MCCB ialah Molded Case Circuit Breaker atau komponen panel listrik yang berfungsi sebagai pengaman atau pemutus aliran listrik ketika terjadi konsleting. Ada juga yang namanya CT atau Current Transformer. Alat ini tuh biasanya digunakan untuk mengurangi arus tegangan bolak-balik yang biasanya tuh dari ratusan atau ribuan ampere menjadi lebih rendah gitu. Nah, CT ini itu terhubung secara langsung dengan ampermeter yang ada di bagian luar panel listrik. Kemudian ada yang namanya busbar. Busbar ini tuh konduktor yang berfungsi untuk menghantarkan listrik. Kalau di sini tuh bentuknya kayak plat putih gitu. Nah, busbar ini tuh terhubung secara langsung ke MCB. MCB itu ialah miniatur circuit breaker atau komponen panel listrik yang fungsinya nggak beda jauh kayak MCCB, ialah sebagai pengaman di arus listrik. Pemutus ketika terjadi korsleting atau kelebihan beban. Selanjutnya ada prosedur pengukuran kualitas daya. Untuk prosedur ini ada prosedur pemasangan di Power Quality Analyzer dan di panel listrik. Yang pertama, pemasangan kabel klem. Kabel klem ini fungsinya untuk mengukur arus. Untuk pemasangan di PQA atau Power Quality Analyzer, perlu disesuaikan arah arus di kabel dengan yang ada di port PQA. Itu tuh harus sejajar biasanya. Terus ada juga indikator warna pada kabel harus dicolokkan sesuai dengan port warna di Power Quality Analyzer. Untuk pemasangan pada panel listriknya dipasang di sekitar konduktor fasa R, S, T, dan N. Untuk merah itu di R, fasa R, dan kuning di fasa S,
biru di fasa T, dan abu di fasa netral. Kemudian yang kedua ada pemasangan kabel untuk tegangan. Kabel untuk mengukur tegangan ini biasanya ujungnya itu berbentuk kayak capit buaya gitu. Terus kalau misalnya di power quality analyzer bisa dihubungkan mulai dari groundnya terlebih dahulu yang dipasang secara paralel. Kemudian pemasangan fasa R, S, T, dan N itu juga disesuaikan dengan port warna atau indikator warna yang ada di kabel dan di power quality analyzer. Untuk pemasangan pada panel panel listrik, si capit buaya itu dicapitkan di bagian bus bar dan harus sesuai dengan fasanya. Kayak misal capit buaya warna merah berarti harus dicapitkan di bus bar untuk fasa R. Kemudian pemasangan adaptor PKA ke stop kontak untuk menghidupkan alat ukur PKA ini. Kemudian selanjutnya PKA dinyalakan dan kita pastikan apakah rangkaian kita sudah benar atau belum, apakah fasanya tertukar atau tidak gitu. Jadi hal yang perlu diperhatikan ini khususnya itu ada dua. Yang pertama arah panahnya. Di kabel klem ini terdapat arah panah yang menentukan polaritas dari arusnya. Jadi si panahnya itu harus searah dengan arus yang mengalir ke beban. Jadi kalau misalnya arusnya mengalir ke atas, berarti panahnya juga harus mengarah ke atas gitu untuk pemasangan yang di panel ini, yang bagian klem. Terus ada juga indikator warna atau yang menentukan fasanya. Ketika kita memasang fasanya itu terbalik atau tertukar, biasanya di monitor PKA itu terjadi ketidakselarasan antara yang seharusnya dan yang kita pasang gitu. Nah, ketika kita memastikan dan ternyata salah, bisa dibenarkan kembali sebelum melakukan pengambilan data seperti itu.